Nama saya Fajriani Rahmanisa. Perkenalkan, nama saya Raka Yudhistira. Nama saya Misha Sasi Prameswari. Nama saya Sadrik Satria Wibawa. Saya Nisa Karimenda. Sejauh ini pengalaman saya di perkuliahan di Telkom University itu pembelajaran yang disampaikan oleh dosen sangat membantu saya buat berkembang di dunia pendidikan saya. Untuk kerja kelompok hampir tiap semester ya kita ada kerja kelompok, apalagi ada tugas-tugas besar. Untuk saat ini yang paling berkesan itu ada di matkul tata kelola, mungkin anak-anak semester 6 di jurusan informasi ada matkul tata kelola. Di situ kita sering tukar pikiran antar kelompok, antar anggota kelompok untuk menganalisis suatu kasusnya. Umum bagaimana perasaan? Untuk menikmatinya sangat menikmati karena kita juga dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap suatu kasus ya. Jadi kita bisa melihat dari si A bagaimana, si B bagaimana. Oke. Inisiatif sih, karena kalau kita bekerja sama gitu dalam satu kelompok itu ada inisiatif tiap anggotanya, kita sangat aktif dalam bekerja samanya, itu sedang menunjukkan kalau kita itu mampu bertukar pikiran satu sama lain. Gitu. Kalau gak menyenangkan mungkin kalau misal kita di kerja kelompok salah satu anggotanya hilang-hilangan itu sangat, apalagi deadline dia hilang-hilangannya dengan deadline yang bentar lagi gitu, itu sangat memberatkan ke anggota kelompok yang lainnya sih. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, dari misalkan untuk kelompok yang biasanya memimpin itu cenderung lebih ke orang-orang yang lebih ahli di bidang mata kuliah itu. Misal kalau misalnya memang tentang coding atau apapun itu, biasanya ada orang-orang yang biasanya langsung inisiatif buat ngelit gitu di kelompok. Sedangkan kalau misalkan emang mata kuliah tertentu ataupun mata kuliah yang lain, itu pun saya juga masih ngerasa kadang saya sendiri suka ngambil inisiatif juga. Cuma ya memang sesuai dengan bidang yang saya kuasai aja sih. Cuma kalau untuk pola tertentu ataupun berdasarkan gender itu nggak ada sih. Kadang justru entah bisa cowok yang lebih vokal ataupun cewek juga bisa lebih vokal juga. Tentunya pernah ya, kalau misalkan emang beberapa gender itu ragu dalam memimpin. Yang saya lihat mereka ragu itu mungkin karena dalam memang lingkungannya yang melihat dari sosok yang selalu menjadi sosok figur pemimpin itu adalah misal laki-laki, dan dia seorang perempuan yang mungkin ragu karena memang sepenglihatan dia dan juga sepemahaman orang tersebut itu memang selalu laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Pernah ya, kalau misalkan emang beberapa gender itu ragu dalam memimpin. Yang saya lihat mereka ragu itu mungkin karena dalam memang lingkungannya yang melihat dari sosok yang selalu menjadi sosok figur pemimpin itu adalah misal laki-laki, dan dia seorang perempuan yang mungkin ragu karena memang sepenglihatan dia dan juga sepemahaman orang tersebut itu memang selalu laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Reaksi saya sendiri terlebih dahulu ya mungkin mempertanyakan ya, karena belum ada alasan yang jelas dan kenapanya itu ya kita diskusin lagi. Dan kalau misalkan dari pendapat saya pribadi ya kenapa gitu, karena memang balik lagi tadi kan di kasusnya dia tuh udah kompeten dan lain-lain, cuma tidak terpilih cuma masalah gender dan juga tanpa alasan yang jelas. Cuma kalau untuk respons kelompok mostly ya belakangan ini dari teman-teman saya ataupun lingkungan saya pasti juga akan support akan hal itu ya, jadi sangat bertolak belakang. Apakah kamu Pastinya selalu pengen ya ngasih kesempatan untuk orang itu berkembang ataupun memimpin dengan cara kalau dari saya sendiri banyak wadah-wadah ya, misal ketika memang kita sudah terlalu banyak, dari saya sendiri ngerasa udah terlalu banyak, kadang kita tuh ngebagi porsi juga dan ngelihat sekitar gitu ya. Kalau misalkan memang nih orang ataupun orang-orang tertentu itu masih belum mendapatkan peran di apapun itu, jadi dari situ ngelihat kita juga bisa tolerir lah dari orang-orang yang dominan untuk di hold agar dia bisa dapat kesempatan juga bagi orang-orang yang masih mungkin tergolong pasif. Oke. Untuk pembagian tugas, ya, kalau sepengalaman saya itu biasanya ya sesuai ini sih orangnya, kayak mau ambil bagian yang mana gitu ya. Kayak untuk gender sih nggak ada ya, semua sama rata, nggak ada yang cewek misal harus desain atau apa, enggak. Jadi semua saling bagi tugas aja sih. Kenapa kamu mendengar komentar? Kalau untuk statement seperti itu sih belum pernah ya saya dengerin, tapi mungkin paling dengar biasanya biarin sih itu karena dia biasa biasa berurusan sama hal-hal kayak gitu. Nah itu biasanya saya pernah dengar beberapa kali. Nah, tanggapan saya mungkin
tanggapan saya mungkin jangan memberikan job desk kepada seseorang, ya tergantung dilihat dari gendernya ya. Pengalaman saya berkelompok secara cowok, perempuan dan laki-laki itu kerjanya sama-sama ya, sama-sama imbang. Artinya nggak ada yang dirugikan ya. Itu sih. Atas jawabannya, pertanyaan selanjutnya. Pernah di ini ya, diasumsikan aja sih tiarnya tergantung, karena dilihat dari gender mungkin ya, karena misal saya laki-laki lebih baik lagi kayak tadi, karena dia laki-laki dia harus ngerjain bagian ini, lebih cocok ngerjain bagian itu sih. Kalau menurut saya bias gender itu mungkin dari lingkungan sekitarnya sih, kayak mungkin dia teman-temannya udah menormalisasikan hal-hal tersebut, kayak apa-apa itu dikaitkan dengan gender itu, terus lingkungan. Oke, saat dilakukan anggota kelompok. Menurut saya mungkin yang pembagian tugas masih bisa dilakuin dengan diomongin secara bareng-bareng, kayak enaknya pada dapat di bagian mana aja gitu, sehingga nggak boleh secara gender, lihatnya dari gender. Kalau merasa bebas atau enggaknya, saya sendiri merasa bebas. Terus faktornya itu karena kalau misalkan saya nanti nggak berpendapat secara apa yang saya mau, bisa jadi keputusan kelompok tuh nggak sesuai dengan jalannya. Biasanya itu gara-gara kalau misalkan ada anggota kelompok yang agak-agak tricky gitu orangnya, nah itu bisa jadi dianya bad mood lah atau apalah, nah itu jadi bisa ngancurin hal yang mau kita jalanin gitu. Kalau pernah sih pasti pernah ya kalau kayak gitu, tapi kalau perasaannya gimana, kesel pasti. Terus apa yang bakal saya lakuin itu pas udah selesai bicaranya itu merekanya, nah saya baru speak up kayak ngomong apa yang saya mau ngomongin. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kalau pernah atau enggak dominasi, pasti di setiap kelompok itu ada orang yang selalu pengen dominasi gitu, kayak biar anak-anaknya ikut-ikut aja. Terus gimana caranya ya, balik lagi kayak minta anggotanya tuh seterbuka mungkin, kayak ngomong aja nggak usah takut. Pasti diterima secara terbuka, karena kayak ya balik lagi ke orang-orangnya, kadang-kadang ada yang enggak, ada yang iya atau ada yang enggak, jadi kayak tapi selama ini saya pasti orang-orangnya terbuka. Menurut saya dalam kehidupan nyata yang saya observasi, dalam penerimaan pendapat yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan itu cenderung ada perbedaan, di mana biasanya orang-orang itu lebih menerima pendapat dari laki-laki. Itu mungkin karena stereotip sosial kalau laki-laki itu selalu dianggap sosok yang bisa memimpin atau berbicara dengan bebas. Nah makanya biasa itu cenderung laki-laki yang diterima. Contohnya dalam rapat, misalnya saat ada dua orang yang berpendapat, laki-laki dan perempuan, biasanya itu orang cenderung setuju ke laki-laki itu daripada perempuan, seperti itu. Oke, jadi kalau terkait itu mungkin beberapa kali saya pernah mengalami hal tersebut. Mungkin di beberapa lingkungan yang memang mereka cenderung lebih melihat ke orang yang familiar sama mereka. Oke, kalau perasaan pasti senang kalau diterima. Tapi untuk pengakuan dari yang saya alami ya, itu biasanya dari semua orang yang di forum itu mereka lebih cenderung ke orang yang yang familiar sama mereka, atau yang mereka rasa lebih kompeten. Ya. Itu mungkin bisa dilihat dari bagaimana respon atau kelompok tersebut mengevaluasi pendapat yang diberikan. Ya seperti itu. Oke, biasanya jika ada perbedaan pendapat yang banyak sekali pendapat yang masuk, itu biasanya kelompok tersebut mengambil kesimpulan akhir dengan cara melakukan
apa ya itu, voting. Jadi kita akan mengumpulkan 3 pendapat utama yang mayoritas. Kemudian dari 3 pendapat tersebut di voting lagi, kira-kira yang mana agar lebih adil juga. Biasanya kalau untuk itu saat memimpin rapat itu saya tanyakan ke pihak yang tersangkut. Misalnya dalam sebuah rapat biasanya itu ketua divisi terus yang berbicara. Jadi jika ingin menanyakan tentang proker tersebut lebih lanjut, lebih rinci, itu biasanya saya arahkan ke penanggung jawab dari proker tersebut. Apakah bisa ditambahi lagi terkait informasinya supaya kita bisa mendengar dari dia juga. Ya. Dan bagaimana responnya? Biasanya responnya mereka menjawab, cuman mungkin karena mereka ada ketua divisinya, mereka lebih mengarah ke sana. Tapi setelah diarahkan begitu, mereka mau tidak mau harus menjawab karena kan itu sudah di highlight posisinya toh.